Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kita dari kelompok 8 akan membuat video edukasi tentang sejarah memasak dari zaman purbakala sampai zaman modern. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Husna Yatun Nafisa. Saya Karindina Salsabila Ismail. Saya Isnailia. Saya Samrat Zahwa. Nah, apa sih itu memasak? Kau ini apa? Memasak itu salah satu kegiatan mengolah makanan dari bahan mentah menjadi bahan matang yang siap untuk dikonsumsi. Guys, tahu nggak sih, memasak juga punya sejarah loh. Apa sih sejarahnya? Memasak sudah menjadi kegiatan sejak zaman purba atau lebih tepatnya 1,9 juta tahun yang lalu. Dahulu alat masaknya masih berbahan dasar batu yang ditemukan tidak jauh 30 meter dari gua tempat tinggal manusia purba, yaitu Homo erectus. Sejak saat itu manusia purba diperkirakan menghabiskan waktu hidupnya 5% untuk makan. Berdasarkan fosil dan bukti-bukti yang ditemukan, penggunaan api untuk memasak sudah ada pada masa purbakala. Masakan Indonesia memiliki sejarah panjang meskipun kebanyakan dari mereka tidak terdokumentasi dengan baik dan sangat bergantung pada praktek lokal dan tradisi lisan. Oh iya, beras pada kebutuhan pokok masyarakat Indonesia karena relief abad ke-9 Borobudur dan Prambanan menggambar pertanian padi di Jawa kuno. Tujuan proses memasak itu apa sih? Pertama, Woi, lagi santai kawan. makan serta meningkatkan rasa dan aroma makanan. Di zaman dahulu, memasak dan menyiapkan makanan dengan cara sederhana. Sedangkan di zaman modern ini, manusia semakin canggih menyiapkan makanan dan mengolah makanan dengan banyak cara. 3. Peran teknologi dan perkembangan dalam dunia kuliner sejak zaman primitif sampai modern. Pada abad ke-17, penyajian makanan di kediaman para bangsawan di kawasan Eropa harus memiliki kualitas yang sangat baik. Dikenal dengan istilah haute cuisine, konsep ini merupakan masakan yang diolah dengan berbagai teknik memasak serta disajikan dengan sangat cantik dan memiliki rasa yang sangat enak. Namun membutuhkan kemampuan yang tidak mudah untuk dapat memasak hidangan haute cuisine ini. Pada abad ke-18 diperkirakan restoran yang pertama kali berdiri tepatnya tahun 1765 berada di Prancis didirikan oleh A. Boulanger. Menu yang ditawarkan adalah semangkuk sup. Pembukaan restoran ini mendapat respon yang sangat baik dan ide usaha ini banyak ditiru kemudian mendirikan usaha yang sama. Hal ini adalah salah satu peristiwa penting dalam sejarah dunia kuliner dan disebabkan juga terjadinya revolusi Prancis, di mana mengakibatkan para bangsawan tidak dapat membiayai juru masaknya. Salah satu pendorong lahirnya usaha penyedia jasa makanan dan minuman di daerah publik pada awal abad 19, profesi juru masak diakui sebagai profesi modern berkat usaha juru masak asal Prancis bernama Anthony Carême yang berhasil menaikkan derajat profesi ini menjadi lebih terhormat. Ia merupakan tokoh yang menemukan seragam para juru masak atau chef uniform yang dikenal sampai sekarang. Di akhir abad 19, seorang pakar kuliner Prancis, Georges Auguste Escoffier membuat buku yang berisi lebih dari 5.000 resep masakan Prancis beserta metode pengolahannya. Sampai saat ini, buku tersebut masih sering digunakan sebagai buku standar dalam pendidikan di bidang kuliner. Berbagai lembaga pendidikan di bidang kuliner yang ada saat itu adalah lembaga informal. Pada tahun 1877, Boston Cooking School menjadi sekolah memasak pertama di Amerika. Berbagai lembaga pendidikan di bidang kuliner yang ada saat itu adalah lembaga informal. Pada tahun 1877, Boston Cooking School menjadi sekolah memasak pertama di Amerika. Tahun 1946, berdiri The Culinary Institute of America atau the CIA, sekolah memasak ternama di dunia dengan metode baru yaitu menggabungkan konsep belajar teori dan praktik. Seluruh siswanya diwajibkan menyelesaikan 18 minggu bekerja magang di sebuah restoran. Pada tahun 1895 di Eropa berdiri Le Cordon Bleu, salah satu sekolah bidang kuliner tertua dan terkemuka hingga sekarang. Perkembangan dunia kuliner di abad 20 semakin membaik, terutama di negara Eropa dan Amerika. Penghargaan
Michelin Star yaitu sebuah penghargaan atas kualitas yang dimiliki suatu restoran. Penghargaan ini menggunakan sistem perangkat. Yang pertama ada One Star, itu restoran yang sangat baik pada kategorinya. Dua ada Two Star, restoran yang sangat istimewa layak untuk dikunjungi kembali. Ada Three Star, restoran yang sangat istimewa layak dikunjungi secara khusus. Perhatian dunia akan kuliner sebagai komoditas potensial dalam industri kreatif di mana kuliner gastronomi termasuk di dalamnya. Untuk dapat menjadi bagian program khusus sebagai kota gastronomi, suatu daerah harus memiliki potensi kuliner. Hingga saat ini ada 5 kota yang dinobatkan sebagai kota gastronomi, yaitu ada Papayan di Kolombia, Chengdu di Cina, Östersund di Swedia, di Jeju di Korea Selatan, ada Zahle di Libanon. Seiring dengan berkembangnya zaman, teknologi dan ilmu sains memberikan pengaruh di dunia kuliner. Konsep molekuler gastronomi muncul sebagai konsep penggunaan transformasi fisika dan kimia dari bahan pangan selama proses memasak serta konsep pengembangan. Tahun 1988, Nicholas Carty dan Hephaestus, ilmuwan di bidang fisika dan kimia, dan semakin berkembang di awal tahun 2000-an. Hasil dari teknik memasak ini adalah makanan yang inovatif secara tampilan dan rasa saat dikonsumsi. Yang keempat ada sejarah dan perkembangan kuliner di Indonesia. Potensi kuliner Indonesia memang sudah sangat kaya. Indonesia sudah sejak lama terkenal sebagai sumber rempah-rempah yang sangat beragam, sehingga dapat menciptakan variasi sajian masakan yang kaya cita rasa. Banyak pengaruh negeri Eropa masuk ke suatu daerah sehingga tercipta makanan tradisional yang memiliki unsur negeri Eropa. Saat Perang Dunia ke-1 terjadi pasokan bahan baku utama makanan dari Belanda terputus dan menyebabkan orang-orang Belanda yang ada di Indonesia mulai mencoba makanan Indonesia yang kemudian berkembang menjadi menu yang disebut Ristoffel. Pada dasarnya Ristoffel bukan sebuah nama makanan, melainkan cara makan yang memiliki arti sederhana, yakni meja nasi. Meski populer di Belanda dan luar negeri, saat ini Ristoffel jarang ditemukan di Indonesia. Salah satu restoran yang konsisten menyajikan berbagai menu dan konsep Ristoffel hingga saat ini adalah restoran Oasis di Jakarta, yang berdiri sejak 1968. Pada tahun 2011, popularitas kuliner tradisional Indonesia mulai diakui oleh masyarakat dunia. Hal ini ditunjukkan dengan masukkan beberapa masakan Indonesia yaitu sate, nasi goreng, rendang ke dalam daftar World 15 Best Food versi CNN.